Halo, perkenalkan nama saya Paulina Suratola dengan NPM 11122231060 dari Prodi Akuntansi. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana analisis regresi berganda dengan aplikasi SPSS. Saya akan mempraktekannya langsung menggunakan aplikasi SPS dari video berikut ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana konsep dasar regresi berganda. Yang pertama, menganalisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas X terhadap variabel terikat yaitu Y. Kedua, uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial sendiri yang diberikan variabel bebas yaitu X terhadap variabel terikat yaitu Y. Yang ketiga, uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan bersama-sama yang diberikan variabel bebas yaitu X terhadap variabel terikat yaitu Y. Keempat, koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Dari data tersebut, saya akan mempraktikkan langsung mengolah data pada aplikasi SPSS. Setelah itu, saya akan mengetik X1, X2, dan Y. Selanjutnya, pada tabel label, saya akan mengetik motivasi, yaitu X1, dan minat, yaitu X2, dan prestasi, yaitu Y. Selanjutnya, saya akan ke data view. Kemudian saya akan mengopi datanya dari Excel ke data view lagi dan semua data sesuai pada tabel tersebut. Kemudian saya ke analis dan ke regression, kemudian linear dan memasukkan data prestasi ke different dan data yang lainnya ke independen. Selanjutnya saya klik OK dan munculnya semua data sesuai pada penjelasan nanti, dan penjelasannya akan saya jelaskan sesuai pada materi saya. Selanjutnya yaitu perumusan hipotesis. H1 terdapat pengaruh motivasi, X1 terdapat prestasi Y, dan H2 terdapat pengaruh minat X2 terhadap prestasi Y, dan H3 terdapat pengaruh motivasi X1 dan minat X2 secara simultan terhadap prestasi Y. Untuk tingkat kepercayaannya yaitu 95%, A sama dengan 0,05. Berikutnya yaitu dasar pengambilan keputusan. A. Uji T. Jika nilai SIK lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai SIK lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y dengan menggunakan rumus di bawah ini. Selanjutnya, uji F. Jika nilai SIK lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y.
Yang kedua, jika nilai sik lebih besar dari 0,05 atau f hitung lebih kecil dari f tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel x secara simultan terhadap variabel y. Untuk mencarinya menggunakan rumus di bawah ini. Selanjutnya, pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T. Dari data tersebut yang diambil dari data SPS tersebut didapat data sebagai berikut. Nah, dalam pengujian hipotesis pertama, diketahui nilai sik untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,347 lebih besar dari 0,05 dan nilai T itu 0,992 lebih kecil dari T tabel 2,262, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Selanjutnya, pengujian hipotesis kedua. Diketahui nilai sik untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung yaitu 3,441 lebih besar dari T tabel yaitu 2,262, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Selanjutnya, pengujian hipotesis H3 dengan uji F. Dengan data tersebut dapat diketahui pengujian hipotesis ketiga berdasarkan output di atas. Diketahui nilai signifikasi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung 23,978 lebih besar dari F tabel, sehingga 4,10 dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Dan yang terakhir yaitu koefisien determinasi. Dengan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan output di atas diketahui nilai S² sebesar 0,842. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 84,2%.